Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat ya. Alhamdulillah pada sehat-sehat. Udah sarapan? Belum, Bu. Kalau mau sekolah harus sarapan dulu ya, biar fokus. Oke. Sebelum kita mulai, ketua kelas silahkan dipimpin doa. Baik, sebelum pelajaran dimulai, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya silakan diperiksa di bawahnya, di sekitarnya apakah masih ada sampah. Karena kita kalau mau belajar harus bersih ya. Gimana, udah bersih? Udah, Bu. Ibu absen terlebih dahulu ya. Dewi Fatmawati, Hadir, Bu. Kesi Susanto, Hadir, Bu. Saraswati Putri, Hadir, Bu. Sarah Miftahul Jannah. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Iya, Bu. Alhamdulillah. Oke, anak-anak masih ada ingat kemarin kita belajar apa? Ayo, tunjuk tangan. Yang masih ingat kemarin belajar apa? Saya, Bu. Oke, Sarah silahkan. Kemarin kita membahas Asmaul Husna mengenai Ar-Razzaq dan Al-Ghaffar. Ar-Razzaq pemberi rezeki dan Al-Ghaffar Maha Pengampun. Ya, betul ya. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang Al-Ghaffar dan Ar-Razzaq. Oke. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ya. Masih berbicara tentang Asmaul Husna. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang Al-Ghaffar dan Ar-Razzaq, maka pada hari ini kita akan membahas tentang Al-Malik dan Al-Hasib. Oke, silahkan dibuka bukunya. Buku cetaknya masih bab 4 halaman 75. Cerminan dan nilai mulia Asmaul Husna bagian B, Al-Malik dan Al-Hasib. Sudah dibuka semua bukunya? Sudah, Bu. Sekarang Ibu mau nanya, siapa yang tahu arti dari Al-Malik? Saya, Bu. Oke, Sarah silahkan. Al-Malik artinya Maha Merajai. Oke, betul ya, artinya Maha Merajai. Oke. Nah, jadi sekarang Ibu mau nanya nih, kalau misalkan kita menjadi seorang raja atau menjadi seorang pemimpin, kita boleh nggak sombong? Nggak boleh. Oke, ada yang tahu kenapa alasannya nggak boleh? Saya, Oke, Sarah boleh. menurut saya, kita mau jadi kaya juga tuh, ya kalau misalnya kita kaya, itu pemberian aja, pemberian dari Allah cuma dititipkan. Jadi kita lupa sombong. Sewaktu-waktu kekayaan itu akan direbut kembali sama Allah kalau kita tidak memanfaatkannya. Oke, betul sekali ya. Jadi segala sesuatu yang kita punya itu hanyalah titipan dari Allah. Meskipun kita menjadi seorang raja atau menjadi seorang pemimpin sekalipun, kita tidak boleh sombong. Kenapa? Karena Al-Malik. Jadi kita sadar bahwasanya yang merajai seluruh jagat raya ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahwasanya raja yang sesungguhnya, raja yang abadi ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang kedua, Al-Hasib. Ada yang tahu apa arti dari Al-Hasib? Saya, Bu. Oke, Dewi dulu. Arti dari Al-Hasib itu Maha Pembuat Perhitungan. Oke, betul ya, Maha Pembuat Perhitungan. Ya. Jadi Al-Hasib artinya adalah Maha Pembuat Perhitungan. Dan ada dua ya sebenarnya artinya. Ada juga yang mengartikan bahwa Maha mencukupi. Oke, jadi kalau yang Allah Maha mencukupi itu artinya Allah yang Maha mengukur setiap sesuatu dan Allah juga yang mencukupinya. Jadi Allah tahu segala kebutuhan makhluknya dan Allah juga yang mencukupinya. Seperti itu. Dan sifat mencukupi ini mustahil dimiliki oleh selain Allah. Gak mungkin kan kita mampu mencukupi kebutuhan seluruh makhluk di muka bumi ini. Ada yang
mampu nggak mencukupi kebutuhan makhluk di muka bumi ini selain Allah? Tidak ada. Orang paling kaya sedunia pun tidak akan mampu ya, karena makhluk di bumi ini itu sangat banyak. Seperti itu. Oke, sekarang Ibu minta anak-anak untuk membentuk 2 kelompok. Silahkan berhitung dari sebelah kanan. 1, 2, 2. Oke. Sekarang yang kelompok 1 duduk di sebelah kanan, yang kelompok 2 duduk di sebelah kiri ya. baik Bu. Oke, sudah duduk dengan teman kelompoknya ya? Sudah, Bu. Oke. Nah, sekarang silahkan berdiskusi dengan teman kelompoknya, membuat rangkuman di kertas 1 lembar, membahas apa arti dan makna dari Al-Malik dan Al-Hasib. Kemudian apa sih nilai mulia yang terkandung di dalamnya dan mengapa kita harus menerapkan nilai mulia tersebut. Oke, silahkan saling bertukar informasi, dibuka buku cetaknya, dibuka LKS-nya, Ibu beri waktu 15 menit. Ingat ya, semua harus bekerja. Seperti biasa, nanti setelah waktu habis Ibu akan tunjuk secara acak ya. Jadi pastikan teman-temannya paham semua, oke? Oke, waktunya sudah habis ya. Sudah berdiskusi semua? Sudah, Bu. Oke, sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok 1. Silahkan Sarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Taujana. Saya perwakilan dari kelompok 1. Oke, bagus banget ya tadi penjelasan dari kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya kelompok 2, silahkan Sarah maju ke depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saraswati Putri dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, itu tadi penjelasan dari kelompok 2. Masya Allah, bagus banget ya. Kita kasih tepuk tangan. Nah, jadi tadi sudah berdiskusi, sudah presentasi, gimana? Sudah paham ya apa itu arti dari Al-Malik dan Al-Hasib. Sekarang kita menarik kesimpulan bersama-sama ya dari hasil diskusi dan presentasi anak-anak tadi ya. Jadi Ibu ulas kembali, tadi Al-Malik artinya yang maha merajai atau maha penguasa ya. Jadi benar, Al-Malik itu artinya raja atau penguasa atas seluruh makhluknya secara umum gitu ya. Jadi raja yang merajai seluruh jagat raya ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi tadi sudah sempat dijelaskan ya sama teman-temannya. Tadi ada Sarah dan ada Saras menjelaskan tentang meneladani Allah melalui sifat Al-Malik. Tadi ada apa aja? Yang pertama, kita sadar bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam kepemilikan. Jadi melalui belajar tentang Al-Malik ini, kita seharusnya sadar bahwasanya diri kita ini memiliki keterbatasan dalam kepemilikan. Jadi benar yang dikatakan Sarah tadi ya, bahwasanya jika kita memiliki harta yang banyak, itu pun kita sadar bahwasanya itu hanyalah sebuah titipan gitu. Jadi kita tidak boleh sombong. Begitupun dengan kekuasaan ataupun jabatan yang kita miliki, kita tidak boleh sombong karena itu semua hanyalah titipan dari Allah. Kemudian contoh sikap yang meneladani Al-Malik ini yang kedua yaitu mengendalikan hawa nafsu. Yang ketiga tadi apa? Menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, bagus. Kemudian yang kedua tadi Al-Hasib. Al-Hasib artinya maha membuat perhitungan. Betul, maha membuat perhitungan atau maha mencukupi ya. Nah, apa aja tadi contoh sikap meneladani sifat Al-Hasib ini? Yang pertama apa? Tenang dan tentram bersama dengan Allah. Ya, betul ya. Jadi seseorang yang memaknai Al-Hasib sebagai zat yang maha memberi kecukupan, maka ia akan
selalu merasa nyaman dan tentram ya. Karena dia tidak akan pernah merasa terganggu oleh bujuk rayu setan gitu. Karena dia merasa selalu kebutuhannya itu tercukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang kedua apa? Contoh perilaku meneladani sifat al-hasib. Selalu melakukan amal solih semata-mata karena Allah. Ya, jadi orang yang memaknai al-hasib dengan makna bahwasanya Allah Maha membuat perhitungan, maka ia akan selalu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menghitung amal solihnya, sehingga dia setiap kali melakukan amal solih itu diniatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian yang ketiga apa? Melakukan introspeksi diri secara terus-menerus. Nah, seseorang yang sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat Maha membuat perhitungan, maka dia akan takut gitu, karena dia sadar bahwasanya Allah itu Maha teliti dalam menghitung baik itu amal solih maupun dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi akan takut kalau nantinya dosanya itu terhitung banyak. Seperti itu. Oke, gimana? Apakah sudah paham? Paham, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Cukup, oke, alhamdulillah. Karena waktu juga sudah habis, maka kita cukupkan pembelajaran pada hari ini sampai di sini. Sebelum ditutup, silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.